Oke, baiklah. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang uji Chi-square dalam SPSS. Nah, di sini saya sudah memindahkan datanya tentang kecenderungan masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah. Di sini saya menggunakan 50 data responden masyarakat untuk menganalisanya. Nah, kita ambil analis di sini dan ambil non parametric test dan ambil juga legasi dialog dan Chi-square. Jadi, di sini kita masukkan kecenderungan masyarakat ke dalam tes variable list. Lalu tekan OK dan didapati hasilnya di sini, yaitu kecenderungan masyarakat. Di sini yang memilih secara langsung adalah 34 orang dan yang memilih tidak langsung adalah 16 orang. Totalnya ada 50 orang, 50 responden. Dan hasilnya di sini adalah SIM signifikansinya adalah 0,011. Artinya ini kurang dari 0,05. Yang apabila kurang dari 0,05, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Artinya masyarakat memiliki kecenderungan yang berbeda terhadap tata cara pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Nah, video selanjutnya itu tentang penggunaan uji Mann-Whitney dalam SPSS. Nah, di sini saya sudah menggunakan datanya, sudah punya datanya, dan kita akan mengolah datanya. Nah, di sini itu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan penjualan berdasarkan pendidikan sales dalam kurung responden. Dalam kasus ini jumlah sampel digunakan adalah sebanyak 10 orang atau 10 responden. Nah, di sini digunakan kode 1 dan 2, yaitu adalah kode digunakan untuk mengkategorikan data pendidikan yang semula tidak berbentuk angka lalu diubah dalam bentuk angka, di mana angka 1 sebagai simbol dari pendidikan SMA dan juga angka 2 sebagai simbol dari SMP atau pendidikan SMP. Nah, kita langsung masuk ke analisis saja. Ambil analisis di sini dan ambil non parametric test, lalu legasi dialog, dan kita ambil 2 independent sampel. Nah, penjualan per bulan ini kita masukkan ke dalam tes variabel, dan sedangkan tingkat pendidikan kita masukkan dalam grouping variabel. Nah, sebelum kita tekan OK, kita ambil define group dan kita ketikkan di grup 1 sebagai 1 dan grup 2 yaitu 2. Ini kita ambil OK. Nah, di sini kita dapat hasilnya. Jadi di sini kita lihat N adalah jumlah dari responden yang kita dapat atau responden yang kita miliki. Nah, di sini SMA ada 5 orang dan SMP ada 5 orang. Jadi totalnya 10. Nah, yang perlu kita ketahui adalah asim signification to tell-nya. Nah, di sini adalah 0,09. Artinya, jika asim signifikansi to tell-nya adalah 0,09, maka itu adalah kecil dari 0,05. Maka tentu saja AA diterima dan HO ditolak. Nah, maka dalam hal itu ada perbedaan yang signifikan terhadap penjualan per bulan berdasarkan tingkat pendidikan seller. Oke, baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang uji Wilcoxion dengan menggunakan SPSS, dan di sini saya sudah memiliki datanya. Di sini adalah seorang peneliti ingin melakukan pengukuran terhadap denyut nadi 8 mahasiswa sebelum dan sesudah merokok. Nah, ini datanya. Ini data sebelum dan ini data sesudah. Nah, kita langsung aja lakukan analisisnya. Kita tekan analisis, lalu ambil non parametric test dan ambil legasi dialog, lalu ambil to relate sample. Nah, di sini kita tekan shift dan kita masukkan ke dalam sini. Nah, setelah buka kotak dialognya, kita tekan shift dan kita masukkan ke data sebelum dan sesudah ini ke dalam test pairs. Nah, setelah itu kita tekan OK. Nah, di sini kita dapat hasilnya. Bahwasannya yang kita perlu ketahui adalah di sini asim signifikansi to tell-nya di sini adalah 0,049, artinya kecil dari 0,05. Nah, dapat dikatakan bahwasannya diperoleh nilai asim signifikansi to tell-nya adalah sebesar 0,049, dan karena hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan denyut nadi sebelum dan sesudah merokok. Pada video kali ini akan mencoba untuk menyelesaikan sebuah kasus tentang korelasi rank Spearman. Nah, menggunakan SPSS. Jadi langsung masuk aja ke SPSS-nya. Nah, di sini datanya udah saya masukin. Sebelum itu, di sini saya akan mengambil contoh kasus, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Nah, jadi peneliti menyebar 10 kuesioner di sebuah toko furniture. Masalah yang akan diteliti ialah seberapa besar hubungan antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Berikut 10
orang responden atau pengunjung yang diberikan kuesioner. Nah, oke, baiklah. Nah, ini kan datanya belum menjadikan angka, jadi di sini masih berupa jawaban yang diberikan oleh responden. Jadi dapat diartikan untuk kualitas produk sangat tidak berkualitas dilambangkan dengan STB, tidak berkualitas dengan TB, dan cukup berkualitas dengan CB, berkualitas dengan B, dan sangat berkualitas yaitu SB. Nah, untuk kepuasan konsumen menggunakan kode sangat tidak puas atau STP, dan juga tidak puas dengan TP, dan juga cukup puas dengan CP, lalu puas dengan P, dan sangat puas adalah SP. Nah, jadi setelah itu jawaban tersebut saya jadikan ke dalam angka seperti ada dalam SPS ini. Kualitas produk adalah variabel X dan kualitas konsumen adalah variabel Y. Oke, kita langsung masuk aja ke analisisnya. Jadi kita pertama-tama ambil analisis dan ambil correlates dan ambil bivariate. Nah, di dalam bivariate ini kalian tekan shift, memasukkan keduanya dan masukkan ke dalam variables. Nah, ini kita ganti dengan Spearman. Nah, sebelum itu kalian harus pastikan dulu di sini sudah exclude case pairwise. Nah, oke, continue, lalu tekan OK. Nah, didapati hasilnya di sini. Bahwasannya koefisien korelasinya adalah 0,838. Nah, dapat diartikan bahwasannya dari 0,838 yaitu artinya tingkat kekuatan hubungan korelasi antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen adalah sebesar 0,838 atau sangat kuat. Nah, dengan ditandai tanda bintang 2 artinya korelasi bernilai signifikan pada angka signifikasi sebesar 0,01. Nah, selanjutnya ketika kita melihat arah jenis hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen, angka koefisien korelasi pada hasil di sini, koefisien korelasinya adalah 0,838, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah atau sejenis hubungan searah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kualitas semakin ditingkatkan kualitas produk, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat. Nah, ketika kita melihat signifikansi kedua variabel tersebut, nah, berdasarkan output di sini dapati bahwasannya nilai signifikansi totalnya sebesar 0,002. Ini signifikansi totalnya. Maka dari itu dapat disimpulkan karena nilai signifikansi totalnya kurang dari 0,05, maka artinya adalah hubungan yang signifikan atau berarti antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Setelah pada kasus selanjutnya saya akan membahas tentang uji statistik menggunakan metode uji Friedman. Nah, jadi di sini seorang mahasiswa jurusan gizi ingin mengetahui apakah susu bubuk merek subur gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang dalam kurun waktu tertentu. Jadi dia memakai 15 orang yang hendak melakukan program peningkatan berat badan ditimbang untuk mengetahui berat badan awal. Terus kemudian 15 orang tersebut diberi minum susu bubuk merek subur gemuk, lalu ditimbang kembali berat badannya setelah seminggu diminum, dan setelah itu berat badan sebulan setelah minum, dan berat badan setelah setahun minum. Adapun data berat badan ke-15 orang tersebut, nah sebagai berikut sudah saya masukkan ke dalam SPSS. Nah, jadi langsung aja olah dari data yang sudah ada di SPSS ini. Jadi kita ambil analisis dan ambil non parametric test dan ambil legasi dialog dan juga ambil key relate sample. Jadi di sini ada 4 buah ya, kita masukin ke dalamnya test variabel, dan sebelum itu ambil statistik dan centang kedua deskriptif dan juga quartiles ini. Nah, setelah itu tekan OK, jangan lupa pilih Friedman di sini. Nah, didapati hasilnya di sini. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya di sini adalah nilai dari jumlah siswa atau mahasiswa tadi, yaitu 15 orang, dan rata-rata per bulannya kenaikannya. Jadi di sini dapat diartikan bahwasannya di sini min atau nilai rata-rata dari masing-masing pengukuran berat badan tempat. Jadi dapat diartikan di sini ada tabel Friedman test di sini, dan ini adalah tabel ranknya. Tabel rank ini menunjukkan rata-rata berat badan dalam bentuk ranking
di mana berat badan paling besar berada di waktu pengukuran BB setahun. Ya, sini dalam tabel ini adalah 3,97 dan paling rendah itu ada di BB awal itu 1,27. Nah, di sini membuktikan bahwasannya, kita lihat di sini di tes statistik. Ini membuktikan bahwasannya jika nilai ASIM signifikasi besar dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Sedangkan sebaliknya, jika lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Dan kita lihat di sini, ASIM signifikansinya adalah 0,000. Jadi dapat dikatakan kecil dari 0,05 maka HO-nya ditolak. Jadi dapat disimpulkan dengan demikian bahwa susu bubuk merek subur gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Saya akan membahas tentang uji rantes. Nah, dalam statistik di sini saya sudah memiliki datanya tentang pengaruh kurs X1 dan SBI X2 terhadap IHSG, yaitu Y tahun 2013. Nah, di sini tuh saya udah masukin datanya. Data yang ada di sini saya masukkan ke dalam SPSS. Nah, jadi kita langsung aja melakukan analisis rantesnya. Jadi oke, baiklah, kita akan melakukan analisis rantesnya dengan menggunakan analisis dan ambil regression lalu ambil linear. Nah, di sini kalian harus pindahkan IHSG ini atau variabel Y ke dalam dependen dan variabel X2 dan X2 X1 dan X2 pindahkan dalam independen. Nah, di dalamnya tersebut kalian tekan save lalu ambil unstandardized. Nah, continue dan tekan OK, abaikan saja. Nah, setelah itu kalian ambil lagi analis dan ambil null parametric test, negasi dialog dan juga runs. Nah, di sini yang perlu kalian masukkan adalah unstandardized ini. Dan jangan lupa untuk membuat median di sini. Masukkan unstandardized ini lalu tekan OK. Nah, didapati hasilnya di sini. Nah, jika kita mengambil dasar pengambilan keputusannya, jika nilai ASIM significance totalnya lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi, dan jika tidak maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, berdasarkan yang didapat ini, berdasarkan output SPSS diketahui nilai ASIM significance totalnya sebesar 0,762 nih, yang ini. Nah, lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi yang tidak dapat terselesaikan dengan metode Durbin dan Watson dapat teratasi melalui uji rantes, sehingga analisis regresi linear dapat dilanjutkan. Oke, baiklah, cukup sekian aja mungkin materi yang dapat saya paparkan dalam video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.